Kembali lagi pada channel saya, Romindo Seringoringo. Belajar bersama Sir Romindo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 6 jenis operator pada JavaScript. Namun sebelumnya, saya akan jelaskan sedikit. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam pemrograman JavaScript terbagi dalam 6 jenis. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator penugasan. Yang ketiga, operator perbandingan. Dan yang keempat, operator logika, operator bitwise, dan yang terakhir, operator ternary. Langsung saja, bagaimanakah contoh untuk operator aritmatika? Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan modulo. Untuk melakukan operasi perkalian, yang perlu kita ketahui, kita tidak menggunakan simbol X, namun kita menggunakan simbol asterik. Mengapa? Karena simbol X itu tidak termasuk dalam bahasa pemrograman. Lalu untuk pemangkatan, kita menggunakan simbol asterik ganda. Untuk pembagian, kita tidak menggunakan titik 2, namun menggunakan garis miring. Langsung saja kita akan coba bagaimana operator aritmatika, mulai dari penjumlahan. Saya mengetikkan script di dalam body, kemudian saya masukkan variabelnya terlebih dahulu. Variabel A bernilai 11. Kemudian saya mengcopy pastenya untuk mempercepat. Variabel B bernilai 5. Variabel C bernilai 0. Untuk penjumlahan, C sama dengan A ditambah B. Kemudian tampilkan dia dokumen write. Dokumen write, tambahkan backtick. Setelah itu menggunakan simbol dolar dan kurung kurawal untuk A, ditambah B, kemudian sama dengan C. Nah, jangan lupa Anda menambahkan tag BR agar baris baru untuk fungsi-fungsi yang lain. Setelah penjumlahan, saya membuat pengurangan. C sama dengan dikurang, maksud saya C sama dengan A dikurang B. Kemudian perkalian. C sama dengan A dikali B. Jangan lupa simbolnya harus asterik, bukan X. Setelah perkalian, kemudian ada pemangkatan. Saya copy paste saja.
biar cepat teman-teman. Saya membuat asterik ganda untuk pemangkatan. Setelah itu pembagian. Anda menggunakan simbol garis miring atau slash, bukan menggunakan titik 2. Setelah pembagian, Anda bisa membuat modulo. Untuk simbol modulo persen. Kita periksa kembali penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pemangkatan, asterik ganda, dan pembagian garis miring modulo persen. Setelah Anda selesai mengetik, Anda jangan lupa menyimpannya. Setelah Anda selesai mengetik, saya ulang, jangan lupa menyimpannya dengan ekstensi titik atau .html. Bagaimana hasil browser Anda? Mari kita lihat sama-sama. Nah, kita melihat di sini ada kesalahan. Perhatikan. Kita akan cari tahu di manakah letak kesalahannya. Ternyata ada kesalahan. Saya tidak memberikan tutup kurung. Saya coba menambahkannya. Simpan kembali. Kemudian kita melihat bagaimana hasil tampilan browsernya. Nah, berikut tampilan browsernya. 11 ditambah 5, 16, 11 dikurang 5, 6, 11 dikali 5, 55, 11 pangkat 5 sama dengan 161.051. Kemudian 11 pangkat 5, maksud saya 11 dibagi 5 sama dengan 2,2, dan 11 modulo 5 sama dengan 1. Demikian operator aritmatika. Kita lanjut operator yang kedua. Dua, operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Operator penugasan sama seperti operator aritmatika. Operator penugasan juga digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Namun pertanyaannya adalah, apa bedanya operator penugasan dengan operator aritmatika? Jawabannya adalah operator aritmatika hanya melakukan operasi-operasi aritmatika saja, sedangkan operator penugasan yang melakukan operasi aritmatika dan juga pengisian. Nah, ini dia. Pengisian seperti apa? Langsung saja kepada contohnya. Dalam penulisan skrip, saya menempatkannya di dalam body. Kemudian saya menampilkan sebuah kalimat. Kemudian saya menyisipkan tag BL. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengisian nilai, pengisian dan menjumlahkan, pengisian dan pengurangan sampai kepada pengisian dan modulo. Variabel skor, saya memulainya dengan skor 100.
Kemudian tampilkan skor. Tampilkan skor. Kemudian saya menambahkan BR, baris baru. Kemudian untuk mempercepat, saya mengcopy pastenya, pengisian, dan menjumlahkan dengan 5. Saya menggantinya, maksud saya skor tambah sama dengan 5. Kemudian pengisian dan pengurangan 2. Kemudian pengisian pengisian dan perkalian dengan 2. Untuk simbol perkalian kita menggunakan asterik. Setelah perkalian, kemudian pembagian. Pembagian dengan angka 4. Pembagian simbolnya slash atau garis miring. Kemudian pengisian dengan pemangkatan. Pemangkatan dengan nilai atau angka 2. Untuk pemangkatan, simbol yang digunakan adalah asterik ganda. Yang terakhir, pengisian dengan modulo. Pengisian dan modulo, maksud saya modulo dengan angka 3. Modulo simbolnya persen. Setelah Anda menyimpannya, bagaimanakah hasil daripada tampilan browser Anda? Nah, berikut tampilan daripada browser yang sudah kita jalankan, yang sudah kita ketik. Nilai di awal 100. Ketika pengisian, maksud saya ketika variabel ditugaskan untuk menjumlahkan dengan 5, maka hasilnya adalah 100 ditambah 5. Kemudian penugasan terhadap pengisian dan pengurangan dengan angka 2, sehingga hasilnya adalah 103, yang artinya adalah 105 dikurang 2. Kemudian 103 dikali 2, penugasan kembali, kemudian dibagi dengan 4. Setelah itu dipangkatkan dengan 2. Setelah itu modulo dengan 3. Hasilnya 0,25. Demikian operator penugasan. Kita lanjut pada operator yang ketiga. 3. Operator perbandingan. Operator perbandingan atau yang disebut dengan relasi adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean, true and false. Operator perbandingan terdiri dari lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Langsung saja
kita buat contohnya. Skrip saya akan sisipkan pada body. Kemudian saya mengisinya terlebih dahulu dengan sebuah variabel. Untuk variabel A saya memberikan value-nya 18, sementara untuk variabel B saya memberinya 17. Kemudian kita masuk ke dalam operator yang pertama. Operator sama dengan variabel C. Variabel C sama dengan B. Tampilkan atau cetak Anda jangan lupa membuatnya backtick, bukan kutip. Setelah itu Anda dapat mengetiknya dengan simbol dolar, ikuti dengan kurung kurawal. Saya menambahkan fungsi BR. Untuk mempercepat, kita copy paste saja. Operator sama dengan, setelah itu lebih besar. Setelah lebih besar, kemudian operator lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Kemudian lebih kecil. Kemudian lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Kemudian yang terakhir, tidak sama dengan. Tidak sama dengan, simbolnya adalah tanda seru dan sama dengan. Nah, ketika Anda sudah menyelesaikan proses pengetikan, Anda menyimpannya terlebih dahulu. Berikut tampilan browsernya. 18 sama dengan 17, hasilnya salah. 18 lebih besar dari 17, hasilnya adalah benar atau true. 18 lebih besar atau sama dengan 17, hasilnya adalah benar, true. 18 lebih kecil dari 17, hasilnya salah atau false. 18 lebih kecil sama dengan 17, hasilnya salah. Dan 18 tidak sama dengan 17, hasilnya benar. Demikian operator perbandingan. Kemudian lanjut pada operator yang keempat.